lagi ada masalah. Masalah Bu? Masalah apa Bu? Jadi kan gini, Pak Roland itu nyuruh aku ngajar OSN di sini. Jadi karena Bu Dina kan tahu nih kita mau ada OSN wilayah. Benar kan? Kan aku ngajar fisika. Terus ceritanya murid aku itu yang ikut peserta itu 3 orang dari kelas 10, 2 orang dari kelas 11. Oke. Nah, yang kelas 10 ini persoalannya nih Bu Tina ya, kan mereka udah kurikulum merdeka ya. Nah, materinya yang hitungan cuma 1 Bang, yang 2 Bang itu materinya yang umum. Aku pusing Tina, gimana cara ngajarin ini coba? Bisa pusing Bu. Semua permasalahan kan pasti ada solusinya. Iya sih, makanya aku pengen di coaching sama Bu Tina. Boleh banget Bu. Bisa siang ini pukul 1 Bu bagaimana? Kayaknya bisa aja Bu Tina. Boleh Ya, ya. bentar aku datang ya sama Iya. Bu Tina ya. Siap Bu. Di ruang coaching ya Bu. Iya, iya. Baik. Oke, makasih Bu Tina ya. Iya. Halo, apa kabar Bu Tina? Baik Ibu Dian. Ibu Dian apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Tina, mengenai coaching nih, Iya. apakah udah siap nih? Ada nggak yang di coaching? Karena kan nanti saya jadi observernya nih. Ya, baik Ibu Dian. Jadi hari ini pukul 1 siang saya janjian dengan Ibu Akbar untuk melakukan coaching seperti itu. Oke deh, kalau gitu udah dipersiapkan apa saja nih Bu? Yang jelas saya sedang mempelajari kasusnya ya Bu, karena tadi juga sudah bertemu dengan Ibu Akbar untuk membicarakan permasalahan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyiapkan daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi kira-kira permasalahan itu gejala seperti apa, seperti itu. Oke deh. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa nih yang mau Ibu kembangkan di coaching Baik ini? Ibu, sebenarnya untuk kompetensi coaching sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, 3 hal ini yang akan saya gali Ibu ketika coaching supaya saya bisa mengetahui lebih detail dan lebih jelas permasalahannya ini sebenarnya awal mula, kemudian bentuknya seperti apa, sampai nanti saya mau tahu rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Akbar seperti itu Bu. Oke gitu ya, ada 3 ya tadi ya Bu ya. Nah, dari ketiga itu Bu, mungkin ada yang salah satu difokuskan nih buat coaching besok ini. Kira-kira apa nih? Dari 3 kompetensi tersebut, saya sebenarnya ingin fokus yang kedua sih Bu, mendengarkan secara aktif. Saya ingin lebih banyak mendengarkan informasi dari Ibu Akbar supaya saya bisa mengetahui detail permasalahannya seperti apa, seperti itu Bu. Itu yang ingin saya gali. Jadi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Benar. Nah, indikator untuk ketercapaian mendengarkan secara aktif itu kira-kira apa nih Bu? Nah, baik Ibu, untuk indikatornya sendiri, ketika saya bisa memahami persoalan Ibu Akbar, berarti saya sudah mendengarkan dan memahami secara aktif dari kasus permasalahan yang menghadapi Ibu Akbar, seperti itu Bu. Oke deh, kalau gitu nanti kita bincang-bincang lagi dan saya mau lihat bagaimana nanti Bu Vina meng-coach Bu Akbar ya. Ini yang baik Ibu, dan Ibu juga bisa tahu nanti bagaimana pemahaman saya terhadap permasalahan Ibu Akbar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Akbar, seperti itu Bu. Oke deh, semoga besok berhasil ya. Hari ini Bu. Oh ya hari ini ya, Iya, oke. Ibu. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Baik Ibu, saya tunggu juga ya Bu. Jam 1 ya Bu ya? Oke deh. Siap. Ya, baik Ibu Dian, Oke. terima kasih. Selamat siang Ibu Akbar. Selamat siang Bu Vina. Ya, terima kasih loh sudah datang sesuai kesepakatan kita on time, luar Iya, biasa iya. Ibu Akbar. Iya lah. Iya, kita sama-sama nyiapin waktunya. Bu. Iya, benar-benar Ibu Akbar. Ibu Akbar, sebelumnya saya mau izin akan ada observer. Apakah Ibu Akbar berkeberatan? Enggak sih, ini kan masalahnya umum ya, mudah-mudahan sih jadi pembelajaran juga untuk kan untuk yang lainnya. Iya. Tuh, Baik iya. Ibu Akbar, saya panggilkan dulu Iya, ya. boleh Bu Vina. Sebentar ya Ibu. Iya, iya. Ibu Dian, silakan masuk. Terima kasih Bu Vina. Halo Bu Akbar. Iya. Dian. Oh, iya. Ini observernya Ibu Akbar, Ibu Dian. Ini yang dalam rangka itu ya guru penggerak ya? Iya, benar banget Iya. Ibu. Mohon izin ya Bu Iya, Akbar ya iya. untuk pembelajaran kita bersama. Iya. Iya.
Baik Ibu, Anggap saja aku nggak ada. bisa aja Ibu ya. Baik Ibu Ambar, kita mulai ya Ibu ya, karena waktunya juga 10 menit ya Ibu ya. Ya. Baik, langsung saja Ibu Ambar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah datang pada kegiatan coaching ini. Tadi kita sudah sempat janjian ya. Saya mau tahu lebih detail nih Ibu, tujuan untuk coaching ini atau misalnya permasalahan yang sedang ingin Ibu ungkapkan itu seperti apa, Ibu boleh dijelaskan? Iya gini Bu Vina, tadi kan sempat aku kasih prolognya ya benar, di awal. Kalau kita tuh mau mengadakan Olimpiade Sains Nasional, tapi kan tingkatnya masih wilayah nih. Iya, baik Ibu. Kebetulan aku tuh ngambil siswa sebagai pesertanya tuh 3 orang dari kelas 10. Oke. Nah, karena materiku fisika, ya kan, di kelas 10 itu tidak ada fisika, jadi adanya kan IPA, gitu ya. Materi fisika yang ada di IPA itu ternyata cuma 3 materi. Oke, baik. Jadi bukan materi yang sifatnya hitungan, yang biasa dulu di 2013 ya, kurikulum 2013 kan materi hitungan. Iya, Ibaratnya kalau anak itu dapat materi di kelas 10 yang hitungan, ketika ada Olimpiade seperti ini, kan kita nggak terlalu berat waktu pembinaannya. Nah sekarang yang saya rasakan itu apa ya, jadi ini gimana gitu ya caranya melakukan pembelajaran atau pembinaan kepada yang siswa kelas 10 ini. Mereka sama sekali belum dapat materi-materi yang terkait dengan atau yang sesuai dengan silabus OSN itu sendiri Bu Vina. Ya, baik Ibu Ambar. Jadi kalau mendengarkan cerita dari Ibu Ambar, jadi ada kegiatan lomba OSN yang mengikut sertakan kelas 10. Iya. Hanya saja dalam materi OSN itu ada materi fisika yang notabene memang kelas 10 tidak mempelajari materi tersebut. Kendalanya ada di hambatan ya. Hambatannya itu ada di waktu ya Ibu ya. Iya. Ketika pembinaan. Baik Ibu, sebelumnya menurut Ibu, apa alasan Ibu tetap mengikut sertakan siswa kelas 10 dalam pelaksanaan lomba OSN? Padahal Ibu sudah tahu nih materi lomba OSN itu ada materi fisikanya Ibu. Boleh tahu alasannya Ibu? Untuk SDM sih kita nyiapin SDM juga nih Bu Vina, ya kan? Kalau kita menyertakan kelas 11 aja, jadi kita nggak punya bibit adik kelasnya, gitu sih kita prediksinya. Makanya saya cobakan yang kelas 10. Sebenarnya kan nggak cuma materi fisika aja, di pelajaran yang lain juga melihatkan yang kelas 10. Cuman ya itu tadi Bu Vina, saya memulainya dari mana gitu kan untuk mengajari mereka itu yang masih bingung. Iya, baik Ibu. Jadi memang untuk regenerasi ya. Iya, regenerasi. Makanya Ibu mengikut sertakan siswa kelas 10. Baik Ibu. Kemudian apakah siswa kelas 10-nya sudah mengetahui mengenai kondisi ini bahwa ada materi fisika dalam pelaksanaan lomba OSN ini Ibu? Mereka tahu, bahkan curhat juga sama saya, Ibu, kita kan kelas 10 nggak pernah belajar ginian gitu ya, belajar fisikanya juga fisika yang umum gitu ya. Gimana dong, dia bilang gitu kan, mereka pada ngomong gitu. Terus ya udah nanti kita siasati aja. Jadi kemarin itu aku udah melakukan pembinaan nih, akhirnya kita lakukan pembinaan, materinya itu materi-materi, jadi bukan langsung ke contoh soal terus dibahas, enggak. Jadi benar-benar kita ulang lagi materinya satu-satu, kan segitu banyak. Sementara OSN-nya itu sendiri pelaksanaannya tinggal 1 bulan lagi. Nah yang kayak gitu. Nah sementara kan materinya tuh banyak banget, kasihan. Cuman bagaimana lagi gitu ya, karena memang kita harus regenerasi, kalau nggak diikutin kasihan juga ke depannya gitu sih. Oke, baik Ibu Ambar. Jadi pada dasarnya siswa kelas 10 sudah mengetahui hal tersebut dan respon mereka juga sudah menerima dan juga sudah ada pembinaan ya Ibu terhadap siswa kelas 10 untuk pendalaman materi fisika seperti itu ya Ibu. Baik Ibu. Kemudian hambatan atau kendala apa yang Ibu temui ketika melakukan pembinaan tersebut untuk kelas 10 Ibu? Biasa sih Bu Vina. Jadi waktu kan nggak cuma kelas 10 nih pembinaan. Jadi ada 2 orang itu kan memang kelas 11. Memang jauh beda sih. Kalau untuk yang anak kelas 11 mereka kan masih menggunakan kurikulum 2013. Mereka dapat fisika tuh dari kelas 10 udah dapat, ya kan. Sementara yang kelas 10 enggak. Emang kelihatan sih waktu pembinaan tuh yang kelas 10 cuman ya bengong gitu, ada rasa yang berasa kayak gitu ya. Mereka tidak terbiasa dengan misalnya hitungan gitu ya, untuk latihan soalnya memang nggak ada.
kelihatannya di situ sih Bu Vina. Jadi memang kitanya harus sabar gitu. Iya, saya lihat Ibu Ambar orangnya sabar kok. Baik Ibu Ambar, kemudian apakah ada alasan tertentu mengapa ketika pembinaan itu justru digabungkan antara siswa kelas 10 dan siswa kelas 11? Kalau menurut aku sih kalau biar ada ini aja tutor sebaya. Soalnya begini, kemarin itu waktu pembinaan ya betul tuh, jadi ada tutor sebaya. Saya baru ingat. Yang kelas 10-nya ini nggak bisa, jadi ada yang backup kelas 11-nya ini. Jadi yang kelas 11 ngajarin yang kelas 10 gitu sih. Jadi sayanya agak terbantu. Baik Ibu, jadi untuk mengatasi kendala salah satunya dengan menghadirkan siswa kelas 11 sebagai tutor sebaya. Bagus Ibu. Kemudian itu tadi usaha Ibu supaya kelas 10 juga bisa memahami materi ya dengan tutor sebaya itu. Kemudian apakah ada rencana lain lagi Ibu untuk siswa kelas 10? Paling gini ya Bu Vina ya. Memang kalau dulu kan ini Bu Vina ya, sekolah kita tuh udah nyiapin pembinaan OSN udah jauh-jauh hari. Baik. Nah ini memang sepertinya nih ya kan rekan-rekan yang biasa mengelola OSN ini sepertinya ada keterlambatan dalam melakukan pembinaan. Dulu tuh kalau saya ingat betul waktu pembinaan OSN sebelumnya itu udah dimulai dari bulan November. Sementara kan yang sekarang Vina tahu sendiri baru dimulai 2 minggu yang lalu. Sepertinya ada keterlambatan. Ya mungkin nanti aku juga ngomong kali ya ke panitianya ke depan, tahun depan tuh kalau mau melaksanakan pembinaan itu harus jauh hari, apalagi dengan melihat kondisi kelas 10 yang kurikulum merdeka gitu. Jadi kan kalau dibina udah dari awal ya, dari awal misalnya di awal tahun pelajaran aja udah ada pembinaan. Mudah-mudahan sih mereka lebih siap gitu kan, lebih siap untuk lomba OSN tadi. Ya, baik Ibu Ambar. Jadi rencana yang Ibu sudah lakukan tadi dengan tutor sebaya, kemudian yang kedua dengan rencananya untuk pembinaan lebih awal ya Ibu supaya bisa lebih siap. Nah, prioritas sekarang ini kan tinggal 2 minggu lagi nih Ibu. Kira-kira rencana apa yang pasti dalam 2 minggu ini yang akan Ibu laksanakan supaya bisa siswa kelas 10 tetap mengikuti materi yang fisika, tetap bisa mengikuti materi fisika seperti itu Ibu? Paling kemarin sih kita udah melakukan 2 kali ya. Kebetulan kan temen aku nih, yang Pak Dwi itu kan dia pembina OSN nih fisika SDKI, jadi aku juga ngelibatin dia. Padahal dia bina astronomi, cuman aku minta Pak Dwi ayo dong gitu kan, ajarin anak-anak yang OSN. Jadi kemarin kita lakukan 2 kali, ditambah lagi panitia dari OSN ini manggil narasumber dari luar, walaupun cuma 1 kali. Cuman rencananya karena masih ada 2 minggu, mungkin aku masih bisa melaksanakan pembinaan. Kebetulan kan aku ngajar kelas 12 udah nggak ngapa-ngapain nih, mungkin bisa dikebut di situ. Baik Ibu Ambar. Jadi rencana yang fix ya Ibu ya, yang akan dilaksanakan dalam 2 minggu ini. Yang pertama meminta bantuan Pak Dwi ya untuk mengajar anak-anak. Ya, kemudian yang kedua nanti karena Ibu juga sudah tidak mengajar di kelas 12, jadi bisa ikut serta juga ya Ibu. Apakah ada rencana lain lagi Ibu? Paling sementara itu aja Bu Vina, karena memang kondisinya kan udah terlalu mepet ya. Paling nggak aku juga bantu lewat ini sih, kita kan punya grup ya, aku udah bikin grup tuh OSN khusus anak-anak. Paling aku share ini aja materi, jadi di backup lah biar mereka nih kan seminggu ke depan mereka libur awal Ramadan, biar di backup mereka belajar sendiri di rumah. Ya baik, berarti itu sudah 3 rencana ya Ibu paparkan ya. Luar biasa banget Ibu Ambar ini. Berarti sebenarnya kalau saya tadi lihat Ibu sudah memaparkan rencana jangka panjang, kemudian jangka pendeknya juga sudah ada ya Ibu, dan itu juga sudah terlihat dari usaha Ibu. Nah kira-kira untuk yang pertama Ibu, rencana pertama menghubungi Pak Dwi untuk mengajar, nah itu kira-kira kapan Bu? Kebetulan udah Bu Vina, yang Pak Dwi itu udah kemarin juga udah ngajar dan masih berlanjut. Saya belum tahu pasti karena beliau kan juga mengajar astronomi. Jadi saya juga nggak bisa memastikan beliau untuk ngajar, cuman saya juga ada rasa kasihan sih karena beliau juga udah ngajar 27 jam, banyak banget. Jadi gitu sih Bu Vina, paling nggak aku dengan kehadiran Pak Dwi, narasumber dari luar, ibaratnya anak-anak sudah terbackup lah
ya walaupun memang tidak maksimal kayak gitu. Baik Ibu. Kemudian untuk memanggil narasumber dari luar supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu lain ya Ibu ya. Itu rencana kapan Ibu? Kalau narasumber dari luar udah kemarin sama panitianya udah dipanggil hari Sabtu, mereka ada pembinaan gitu. Oh baik Ibu, berarti rencana yang belum dilaksanakan untuk sharing materi via grup ya Ibu ya? Iya, belum. Ya Iya, baik, iya. itu kapan Ibu rencananya? Paling ya dalam waktu dekat ini, minggu depan kan sudah libur awal Ramadan ya, paling saya cari-cari, sebenarnya saya udah punya sih latihan-latihan soal untuk OSN gitu kan. Tinggal saya share lagi ke murid-murid saya biar mereka belajar sendiri ya, coba-coba sendiri. Apalagi kan ya saya yakin lah anak-anak yang emang berminat mengikuti OSN ini adalah anak-anak yang memang minat belajarnya tinggi gitu. Jadi saya yakin walaupun di share terus mereka harus belajar di rumah, ya mudah-mudahan mereka emang siap gitu ya, mau belajar sendiri gitu sih Bu Vina. Baik Ibu Ambar, sudah luar biasa, rencananya sudah banyak ya Ibu ya. Jangka panjang sudah, kemudian jangka pendek sudah. Dan saya lihat juga memang Ibu Ambar itu mengidentifikasi kebutuhan siswanya, kemudian melihat juga potensi dan peluangnya itu sudah luar biasa banget Ibu. Dan saya menunggu realisasinya Ibu. Tinggal rencana yang terakhir ya Ibu, berarti tinggal sharing materi. Semoga setelah rencana yang terakhir ini Ibu jalankan, kegiatan OSN bisa berjalan dengan lancar, siswa kelas 10 juga bisa memahami materi dengan baik seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Ya Alhamdulillah Bu Vina, ya ibaratnya pastilah pertemuan kita kalau nggak rencananya Allah nggak akan kita ketemu kayak gini ya. Benar. Ya, saya bersyukur gitu loh dapat pencerahan dari coachingnya hari ini ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya rasakan, kegundahan yang saya rasakan selama ini sudah teratasi. Tinggal saya menjalankan aja sih Bu Vina. Iya benar Ibu, dan saya juga sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Saya juga banyak belajar dengan Ibu. Semoga nanti ke depannya ada pelatihan atau ada rencana kegiatan lain kita bisa bekerja sama ya Ibu. Iya Bu Vina. Makasih ya Bu Vina. Terima kasih Ibu Ambar atas waktunya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama ya, jadi di dalam coaching itu ada alur tirta, di mana semuanya itu sudah rangkum gitu dari tujuan si coaching ini menemuin Bu Vina gitu ya, lalu identifikasi masalah yang sampai Bu Vina menanyakan kenapa sih ini kok ada kelas 10, padahal sudah tahu ya kelas 10 itu materinya belum ada di fisika. Kenapa kok si Bu Ambar itu mengikut sertakan gitu ya, ternyata karena ada regenerasi nantinya ya, itu sampai digali secara mendalam seperti itu. Dan juga di rencana aksi-aksi yang tadi disampaikan dan Bu Ambar sudah mengatakannya dengan enak dan enjoy gitu ya, tanpa ada di tutup-tutupin. Jadi berarti ini kepercayaan penuh terhadap Bu Vina. Jadi tadi ada 3 rencana ya. Yang pertama tadi menghubungi Pak Dwi ya, dia untuk mengajar OSN ini. Lalu yang kedua itu untuk memanggil narasumber lain. Dan yang ketiga itu share materi-materi ya yang ada di grup. Nah, di sini Bu Vina langsung menggali tuh apakah ini sudah dilakukan. Ternyata tadi ketahuan tuh baru 2 yang dilakukan. Jadi di sini udah masuk ke dalam tanggung jawab ya, jadi komitmen si coaching ini untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah direncanakan bersama Bu Vina. Dan yang ketiga tadi ya yang belum dilakukan yaitu share materi melalui grup. Nah, yang akan juga dilakukan secepatnya oleh coaching. Nah, di sini saya mau tanyakan lagi nih. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih setelah melakukan coaching tadi? Apakah Ibu sudah puas dengan coaching yang tadi atau apakah ada yang perlu diperbaiki lagi gitu? Baik Ibu Dian, karena sebelumnya saya sudah mempelajari kasus tersebut, kemudian saya juga membaca studi literasi, kemudian bertanya juga mungkin teman-teman pengajar saya yang lain sudah ada pengalaman terhadap kasus ini sebelumnya. Jadi saya sangat puas karena dari pertanyaan yang saya ajukan, saya bisa mengetahui bahwa Ibu Ambar ini sangat memperhatikan kebutuhan peserta didiknya, bahwa memang harus ada regenerasi
dalam lomba OSN seperti itu. Berarti kan memang ada kebutuhan, kemudian ada indikator berjenjang yang diterapkan pada sekolah seperti itu Ibu. Oke, memang luar biasa sekali ya Bu Vina. Jadi saya sebagai observer juga melihat bagaimana Bu Vina ini sebagai coach gitu ya, bisa menuntun, benar-benar menuntun coaching yaitu Bu Ambar untuk menemukan masalahnya. Semoga nanti Bu Vina bisa mengembangkan lagi coaching ini untuk berbagi praktik baik ya. Coaching ini memang sangat diperlukan ya sekarang ini dengan berbagai permasalahan, dan mungkin beberapa teman kita nggak bisa membuka secara langsung gitu ya, tapi nanti mungkin Bu Vina bisa membagi praktek baik bagaimana manfaatnya dari coaching ini. Iya, benar Ibu Dian. Saya memang tertarik dan akan melakukan untuk berbagi praktik baik, terutama permasalahan mengenai coaching ini, karena memang kan tidak semua orang mau terbuka mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, dan tidak semua orang tidak melabeli seseorang yang ingin curhat atau ingin berdiskusi seperti itu Bu. Jadi memang ada banyak sekali keterampilan yang akan dikembangkan ketika kita melakukan kegiatan coaching ini. Dan saya rasa semua guru itu harus punya keterampilan mengcoaching, tidak hanya misalnya menerapkan coaching untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain seperti itu Ibu. Sebagai bentuk praktik keterampilan yang kelak mungkin nanti dia akan mendapat inspirasi ataupun misalnya lebih kreatif dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan di sekolah seperti itu Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu Vina. Oke Bu Vina, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua bisa mengambil apa yang baik dari yang sudah kita lakukan. Siap Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Vina.